Kejahatan jalanan di Indonesia mencakup berbagai bentuk kejahatan termasuk penjamretan, perampokan, dan kejahatan yang melibatkan anak-anak dengan faktor ekonomi dan sosial sebagai pendorong utama. Selain karena ekonomi, kurangnya penerangan hingga dinamika sosial yang membuat kejahatan jalanan semakin marak. Menurut artikel dari Kompas TV, Polda Metro Jaya mencatat terjadi peningkatan kasus kejahatan jalanan di wilayah Jakarta dan sekitarnya selama Mei 2026. Melalui Satgas Tim Pemburu Begal, polisi berhasil menangkap ratusan pelaku kejahatan jalanan. Maraknya aksi kejahatan seperti tawuran dan pembegalan di jalanan di kota Jakarta semakin meresahkan masyarakat. Polda Metro Jaya mencatat dari 1.283 laporan kejahatan jalanan, polisi berhasil mengungkap 870 kasus dan meringkus 173 pelaku kejahatan selama periode 1-22 Mei 2026. Polisi juga menyita ratusan barang bukti termasuk puluhan sepeda motor, senjata api, senjata tajam, dan kunci letter T. Patroli skala kecil hingga menengah juga digelar polisi bekerja sama dengan TNI dan Pemprov DKI Jakarta. Selama bulan April telah dilaksanakan 27.915 patroli, sementara di minggu pertama, kedua, dan ketiga di bulan Mei telah dilakukan masing-masing 6.520, 6.751, dan 1.551 kegiatan patroli. Polisi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas pada malam hari dan segera melaporkan tindak kejahatan melalui hotline 110 dan atau kantor polisi terdekat. Polda Metro Jaya menggandeng TNI untuk patroli gabungan guna memberantas begal pada jam rawan di Jakarta lewat program Jaga Jakarta. Penindakan hukum tetap di tangan Polri. Kapus Pen TNI memastikan warga tak perlu khawatir soal potensi kekerasan berlebihan karena operasi di bawah kendali. Kita akan menunjukkan beberapa kejahatan jalanan yang sebaiknya kita harus waspadai karena sudah banyak sekali kasus seperti ini yang tentunya sangat meresahkan dan juga merugikan. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Aksi begal sadis terjadi di Jalan Arjuna Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Korban dibegal menggunakan senjata tajam jenis kelewang hingga terjatuh ke solokan. Berdasarkan video viral yang beredar, aksi begal sadis ini dilakukan ketika korban berada di tepi jalan. Seketika, dua terduga pelaku yang berboncengan langsung menghampiri korban. Pelaku yang dibonceng dari kejauhan sudah memegang senjata tajam. Ketika turun dari motor, pelaku langsung membacok korban. Korban ketakutan dan turun dari sepeda motor miliknya, sementara pelaku terus mengayunkan senjata tajamnya ke arah korban. Tak lama kemudian datang dua pelaku lainnya yang berboncengan, salah satunya langsung merampas sepeda motor milik korban. Selama sepeda motor coba dirampas, pelaku lainnya terus membacok korban. Motor berhasil dibawa kabur dan korban ditinggal dalam kondisi terjatuh di selokan. Peristiwa ini terjadi pada Senin 4 Mei 2026 pada dini hari. Sedangkan para terduga pelaku masih diselidiki. Masih dari Palmerah, Jakarta Barat, yang mana ini adalah warga yang berani. Aksi heroik warga gagalkan maling motor yang bersenjata api. Kabarnya pelakunya sudah ditangkap. Nah, dari rekaman ini kita bisa lihat ini adalah pelakunya, yang mana ia pun mengambil motor orang dan dalam sekejap warga pun memergokinya. Lantas pelakunya itu keluarkan senjata api, tapi untungnya masih berhasil digagalkan juga. Wah, benar-benar berani juga ya ini warga. Salut deh pokoknya untuk warga ini yang berani walaupun pelakunya memegang senjata api yang sebenarnya bisa saja membahayakan dirinya sendiri. Penjamretan tak pandang bulu siapa korbannya, bahkan tak pandang kapan waktunya, entah itu siang maupun malam. Dua WNA ini jadi korban penjamretan. WNA asal Jerman menjadi korban penjamretan di Jalan Pos Sawah Besar, Jakarta Pusat. Meski korban sempat berupaya mengejar, pelaku berhasil kabur membawa telepon genggam milik korban. Kabarnya pelakunya sudah ditangkap. Kejadian ini terjadi pada 19 April 2026. Satu bulan kemudian, tepatnya tanggal 14 Mei, yang mana terjadi penjamretan di Bundaran HI. Ini adalah titik-titik WNI Italia dijamret dan korban pun yang mengejar malah terjatuh.
Update ya, pelaku sudah ditangkap. Polisi telah menangkap beberapa pelaku jambret asing di sekitaran Bundaran HI Jakarta. Mereka diduga telah beraksi di lebih dari 120 lokasi dan berhasil diringkus berkat respon cepat polisi. Beberapa korban termasuk warga negara Italia dan Polandia yang kehilangan ponselnya, namun polisi berhasil mengembalikan barang tersebut dalam waktu 24 jam. Tragis, bahkan damkar juga jadi korban. Ini adalah detik-detik ketika damkar ini dibegal di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis 2 April. Saat suasana kota ini sepi, korban yang merupakan petugas damkar tiba-tiba dikepung oleh 9 orang yang mengendarai sepeda motor. Tanpa ampun, para pelaku mengadang, memukul, dan merampas motor serta ponsel milik korban. Pelakunya sudah ditangkap dan kini pun harus dikenai pidana, yaitu dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang membawa ancaman hukuman yang sangat berat. Polda Metro Jaya menggandeng TNI untuk patroli gabungan guna memberantas begal pada jam rawan di Jakarta lewat program Jaga Jakarta. Penindakan hukum tetap di tangan Polri. Kapuspen TNI memastikan warga tak perlu khawatir soal potensi kekerasan berlebihan karena operasi di bawah kendali. Polda Metro Jaya memastikan pelibatan personel TNI dalam penanganan maraknya aksi begal dan kejahatan jalanan di wilayah Jakarta. Langkah strategis ini diimplementasikan melalui patroli gabungan berskala besar guna meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Herimanto mengungkapkan bahwa fokus utama dari patroli bersama ini menyasar jam-jam rawan kriminalitas, khususnya dari malam hingga dini hari. Menurut Budi, kolaborasi lintas institusi ini merupakan bagian dari pengejawantahan program unggulan Kapolda Metro Jaya yang bertajuk Jaga Jakarta. Program komprehensif ini mencakup 4 pilar utama, yaitu jaga warga, jaga lingkungan, jaga aturan, dan jaga amanah. Kendati merangkul prajurit TNI ke lapangan, Budi menegaskan bahwa koridor hukum tetap dijaga ketat. Proses penindakan hukum dan pengungkapan kasus begal sepenuhnya berada di bawah kewenangan utama instansi kepolisian. Penindakan pengungkapan kejahatan jalanan merupakan tugas pokok kepolisian sesuai amanah UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13. Sebagai langkah preventif yang berkesinambungan, Polda Metro Jaya terus mengintensifkan patroli lapangan. Di tingkat akar rumput, polisi mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan guna mempersempit ruang gerak pelaku kriminal. Tak hanya itu, kepolisian berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas integrasi kamera pengawas di berbagai titik krusial. Polda Metro Jaya hadir memberikan rasa aman dengan meningkatkan patroli, maksimalkan ring reserse, serta melibatkan Siskamling kerjasama dengan Pemprov DKI dalam koneksitas CCTV agar tidak ada wilayah yang luput dari pantauan CCTV, kata Budi. Menambahkan, rencana pelibatan prajurit TNI terutama dari Satuan Batalion Tempur sempat memicu kekhawatiran dari sejumlah kelompok masyarakat sipil terkait potensinya lahirnya tindakan kekerasan berlebihan di ruang publik. Merespons riak tersebut, Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Ia memastikan pergerakan prajurit di lapangan terukur dan hanya menyasar pelaku kejahatan. Nas memaparkan bahwa memang tidak ada instruksi khusus yang diterbitkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengenai operasi ini. Kendati demikian, Panglima TNI telah merestui jajarannya untuk turun membantu Polri demi mewujudkan situasi wilayah yang kondusif. Aksi begal dan kejahatan jalanan yang menyasar pengendara sepeda motor marak terjadi di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pelaku bahkan tak segan menggunakan senjata tajam hingga senjata api untuk melancarkan aksinya.
Pengguna kendaraan roda 2 perlu meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama saat malam hari atau di jalur yang sepi. Pengendara perlu memahami cara menghindari begal agar dapat melindungi diri dari situasi bahaya. Yang pertama, pilih rute yang dihafal. Pengendara disarankan memilih rute yang sudah dikenal dan sering dilalui agar tidak mudah tersesat atau masuk ke wilayah rawan. Jalan yang familiar biasanya memiliki penerangan yang cukup dan akses bantuan yang lebih mudah jika terjadi sesuatu. Hindari jalan pintas yang sepi, gelap, atau minim aktivitas masyarakat. Dengan mengenal rute, pengendara juga bisa lebih cepat mengambil keputusan saat menghadapi situasi mencurigakan. Yang kedua, jangan pergi sendiri. Pengendara bersama teman atau dalam rombongan dapat mengurangi risiko menjadi target kejahatan. Pelaku begal cenderung mengincar korban yang sendirian karena dianggap lebih mudah dilumpuhkan. Jika memungkinkan, ajak rekan saat berpergian, terutama pada malam hari. Selain lebih aman, keberadaan orang lain juga bisa membantu saat kondisi darurat. Yang ketiga, bawa alat pelindung. Pengendara dapat membawa alat pelindung diri seperti peluit atau alat keamanan sederhana untuk berjaga-jaga. Alat ini bisa digunakan untuk menarik perhatian orang sekitar saat terjadi ancaman. Namun, penggunaannya harus tetap bijak dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peluang menyelamatkan diri, bukan untuk melawan pelaku secara langsung. Yang keempat, gunakan perlengkapan berkendara yang lengkap. Gunakan helm standar, jaket, sarung tangan, dan sepatu tertutup dapat memberikan perlindungan tambahan. Perlengkapan ini tidak hanya melindungi dari kecelakaan, tetapi juga bisa meminimalkan resiko cedera saat terjadi tindak kriminal. Selain itu, tampilan yang rapi dan siap berkendara membuat pengendara terlihat lebih waspada. Hal ini dapat mengurangi ketertarikan pelaku untuk menjadikan kamu target. Yang kelima, periksa kendaraan. Pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum digunakan seperti rem, lampu, dan bahan bakar. Kendaraan yang mogok di tengah jalan, terutama di lokasi sepi, dapat meningkatkan resiko kejahatan. Lakukan pengecekan rutin agar perjalanan tetap aman dan lancar. Dengan kendaraan yang siap pakai, pengendara bisa segera menjauh dari situasi bahaya. Yang keenam, jangan perlihatkan barang berharga. Hindari menunjukkan barang berharga seperti ponsel, perhiasan, atau uang secara mencolok saat berkendara. Hal ini dapat memancing perhatian pelaku kejahatan. Simpan barang berharga di tempat yang aman dan tidak terlihat dari luar. Sikap sederhana ini dapat membantu menurunkan resiko menjadi sasaran begal. Yang ini paling penting dan terutama yang pastinya yang ketujuh adalah tetap waspada. Selalu perhatikan kondisi sekitar selama berkendara, termasuk kendaraan atau orang yang mencurigakan. Jika merasa diikuti, segera cari tempat ramai atau kantor polisi terdekat. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara agar fokus tetap terjaga. Kewaspadaan tinggi jadi kunci utama untuk mencegah terjadinya kejahatan di jalan. Jadi, kita itu selalu hati-hati dengan kejahatan di sekitar kita, baik di jalan maupun dimanapun itu. Jangan sampai kita lengah, apalagi sampai jadi korban. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya. Di tengah kekhawatiran mengenai kasus begal yang terjadi di Jakarta, ada saja berita hoax mengenai ini, yaitu hoax kabar model Ansy Jantefrias jadi korban begal di Kebonjeruk. Polisi sebut hanya karangan dikutip dari Tribun Sumsel. Polda Metro Jaya memastikan bahwa kabar seorang model photoshoot bernama Ansy Jantefrias jadi korban begal adalah bohong alias hoax. Diberitakan sebelumnya, Ansy Jantefrias tengah terbaring koma di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, setelah menjadi korban begal dan dibacok di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat setelah seorang photoshoot pada Sabtu 16 Mei dini hari. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, narasi tersebut diketahui sengaja dikarang oleh sang model sendiri. Polda Metro Jaya mendatangi langsung kediaman ADV dan menginterogasi sang model. Hasil interogasi memastikan bahwa model tersebut bukan korban begal seperti yang dinarasikan di media sosial. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ADV mengaku bahwa cerita tentang dirinya dipepet oleh 4 orang mengendarai sepeda motor dan dibacok di bagian kepala adalah rekayasa.
Terkait motif, polisi mengungkapkan bahwa tindakan tersebut didasari oleh keisengan semata. ATV ingin memanfaatkan tren viralnya kasus-kasus pembegalan yang belakangan marak di media sosial untuk mengglorifikasi atau membesar-besarkan cerita versinya sendiri. Guna memperkuat bukti, pihak kepolisian juga telah melakukan pengecekan ke Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, tempat yang sebelumnya dinarasikan sebagai lokasi perawatan intensif sang model. Namun manajemen rumah sakit memastikan tidak ada nama pasien atas nama ATV atau ANSI dalam catatan medis mereka selama 1 bulan terakhir. Dengan adanya klarifikasi resmi ini, polisi mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dan menyaring informasi di media sosial agar tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Ya, walaupun sebenarnya ada berita hoax juga, tetap waspada dengan kejahatan di sekitar kita ya. Targetnya sih mungkin nggak usah 64, mungkin itu tuh. Nah, targetnya nggak tahu berapa lah, pokoknya sampai 30 aja lah, cukup 30 melon, 30 potongan melon. Nah, oke, udah 19. Ada lagi. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.